Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama ayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Merdeka! Shalom sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini di episode ke-103 kita boleh kembali mendengarkan sapaan Tuhan melalui Sapa Malam Gembala, bertepatan hari ini Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Anak-anak kita tadi sudah ada yang upacara, dan ini adalah upacara kali pertama secara virtual, ya, di rumah masing-masing, menonton YouTube. Siap, tegak, hormat, gitu ya. Orang tuanya menyaksikan anak-anaknya upacara dan kemudian mengabadikannya dengan foto bahwa mereka sudah upacara. Ini salah satu bagian dari tugas kalau di YSKI, di tempat anak saya Tea, itu tugas dari pelajaran PKN, ya. Di samping juga memberikan pendidikan supaya warga bangsa termasuk anak-anak mencintai negaranya. Dan untuk mencapai kemerdekaan itu bukan hal yang mudah, sangat susah. Para pahlawan sudah berjuang untuk memberikan pengorbanan yang terbesar supaya Indonesia itu bisa merdeka. Kita bersyukur karena Tuhan memakai mereka. Dan kita juga tahu di bacaan-bacaan kita beberapa hari ini, tidak mudah juga bagi orang Israel untuk merdeka dari penindasan bangsa Mesir. Memang mereka ada di sana sih, mereka menjadi orang asing dan ditindas sebagai budak, dan mereka ingin merdeka. Musa dan Harun bertindak menjadi wakil Allah, dan bukan hal yang mudah. Pada malam hari ini kita melihat lagi betapa Tuhan sampai harus mendatangkan tulah yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Kenapa penyakit sampar yang diberikan? Nah, kita akan melihat lebih jauh. Karena itu mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, 75 tahun Engkau memberikan kemerdekaan bagi bangsa kami. Kami bersuka cita terus bertumbuh, terus berkembang. Kami rindu ya Tuhan, Indonesia menjadi negara yang maju, damai, kemaripah loh jinawi. Semuanya tentu merasakan kebahagiaan, kegembiraan karena kemerdekaan, karena damai sejahtera yang Kau berikan kepada Indonesia. Dan biarlah itu dirasakan untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Saat ini kami kembali rindu untuk mendengarkan sapaan Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah, jangan khawatir, kita tetap akan menyanyikan Kidung Jemaat 103 pada hari ini, tapi nanti di penghujung dari Sapa Malam Gembala ini. Mari terlebih dahulu kita membaca Keluaran 9 ayat 1 sampai dengan 7. Tulah kelima penyakit sampar pada ternak, Keluaran 9 ayat pertama sampai dengan ke-7 demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Fir'aun menyuruh
orang ke sana. Dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Fir'aun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Genuk Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti kita ketahui ya, di masa-masa lalu dari kisah perantauan keluarga besar Yusuf ke Mesir, bahwa ternak bagi orang Mesir bukanlah penghasilan terbesar ya bagi orang Mesir, karena mereka tidak biasa menyembelih binatang ternak itu untuk dikonsumsi maupun untuk ritual keagamaan. Ya hanya cuma supaya punya saja, sehingga kalau ada tetangga-tetangga yang bukan Mesir mencari, mereka bisa memberikan. Tapi bukan itu. Sehingga sekilas kemudian kita bisa memaklumi mengapa Fir'aun tidak ambil pusing dengan kematian semua hewan ternak orang Mesir akibat sampar. Sampar itu apa? Sampar itu sejenis penyakit antraks ya, penyakit pada hewan ternak pada masa itu. Karena toh kalau hewan-hewan itu mati tidak begitu mempengaruhi kesejahteraan mereka, karena mereka itu memiliki kesejahteraan dari kehidupan masyarakat pertanian, perkebunan, ladang yang subur ya. Ini penghasilan utama mereka. Namun yang dilupakan oleh Fir'aun adalah alasan mereka tidak memanfaatkan daging ternak itu karena apa sih coba? Kenapa mereka tidak mengkonsumsi daging ternak? Kenapa mereka tidak melakukan ritual penyembelihan ternak untuk keagamaan mereka? Ada alasannya. Karena apa? Karena mereka menyembah Dewi bertanduk lembu. Namanya apa? Dewi Hathor. Dan juga menyembah dewa berwujud lembu jantan atau kerbau jantan. Namanya apa? Dewa Apis ya. Dewa Hathor dan Dewa Apis namanya. Dewa Hathor itu dianggap sebagai dewi pemelihara alam ya. Dewi Hathor itu dewa pemelihara alam. Sedangkan dewa Apis ya. Dewa Apis itu dianggap sebagai dewa pemberi kesuburan. Ya. Dewi Hathor dianggap pemelihara alam. Dewa Apis dianggap sebagai dewa pemberi kesuburan. Ya, kalau di warta itu ada Hathor 2 kali, itu salah. Harusnya Dewa Apis satunya itu ya. Tolong diperbaiki. Nah, Fir'aun lupa. Kenapa? Bahwa dengan kematian ternak Mesir, Allah Israel sebetulnya sedang menyatakan kemenangannya atas apa yang disembah oleh orang-orang Mesir. Dewi Hathor, Dewa Apis itu dikalahkan oleh Allah. Karena itu seharusnya mereka membela sehingga ternak-ternak itu tidak mati, dewa-dewi ini, tapi ternyata mati. Itu berarti dewanya kalah. Ya, maknanya di sana. Nah, sahabat GKI Genuk Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu percayalah, hanya ada satu Allah yang patut disembah, yaitu Allah Bapa kita. Dan saya ingat di bagian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu ada satu alinea berkata, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, rahmat Allah. Kita juga mempunyai Allah yang disebut di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Kita punya Allah yang luar biasa. Mereka mengenal Allah mereka, tetapi kita mengenal Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya satu itu. Sama-sama kita dengan orang Muslim bilang apa? Asyhadu anna ilaha illallah. Artinya apa? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu orang Kristen, orang Yahudi, orang Islam sama mengakui itu. Cuma cara mengenalnya berbeda. Ya, kita mengenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, Allah itu pemelihara kehidupan. Dia tidak pernah kalah dengan berbagai macam masalah yang saudara alami. Bersandarlah pada Tuhan. Tuhan menolong. Amin. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa, Allah di atas segala Allah, yang kali ini kami mendengar, melihat, menyaksikan, memahami bahwa Allah itu mengalahkan dewa-dewa yang disembah oleh orang Mesir. Tuhan tolong supaya kami tetap setia kepada Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau adalah penolong, penyelamat kami, pemelihara hidup kami. Kepadamu kami menyandarkan hidup. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berserah diri. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri Sapa Malam Gembala pada malam hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 103 yang menandai episode ke-103. Kita nyanyikan bait yang pertama dan keempat, Dengarlah Kidung. Dengarlah kidung di malam sepi, Nina Bobo tidurlah, wajah Maria cerah berseri, bayi yang kudus dibuainya. Mari teruskanlah kidung megah, puji Allah yang kudus, seluruh alam kelak menyembah Putra Ilahi Sang Penebus. Pada saatnya kita akan berjumpa dengan lagu ini dalam situasi Natal. Sampai berjumpa di esok hari, sahabat GKI Gunung Indah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.